lagi kita boleh belajar bersama-sama. Nah, Filipus, ulangi temanya supaya yang lain tahu. Bentar. Ya, ulangi Filipus temanya apa? Mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Kekuatan ya. Oh, tadi Papa salah. Ya. Jadi keberanian. Oke, nggak apa-apa. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Oke. Tema yang menantang sekali untuk kehidupan kita. Saya percaya semua kita pasti pernah menghadapi ketakutan. Ya, semua kita pasti pernah menghadapi ketakutan. Nah, ternyata saudara, ketakutan itu adalah kekuatan untuk kita bisa berani atau punya kekuatan untuk maju. Maaf, ini ilustrasinya. Saudara pernah tahu nggak bahwa orang-orang yang terjepit, orang-orang yang kepepet, orang-orang yang terpojok, itu pasti akan timbul ide-ide yang nggak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Coba merenung sebentar. Maaf ini kalau saya beri contoh ilustrasi. Termasuk para penjahat, maaf. Saudara, ternyata yang namanya makhluk hidup termasuk binatang-binatang juga. Justru ketika sedang kepepet, sedang terpojok, sedang alami ketakutan, kengerian, itu akan ada sebuah kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ya, dalam tanda kutip untuk melawan atau untuk mencoba survive atau selamat dari kondisi itu. Kira-kira saudara setuju kalau saya katakan ini? Ternyata itu kekuatan. Ketika kita mengalami ketakutan. Nah, asal ada sesuatu yang kita harapkan yang muncul. Ya, contoh harapan, waduh siapa tahu tiba-tiba temanku datang untuk menolong. Bisa toh? Berharap tiba-tiba ada sesuatu fenomena alam yang terjadi. Bisa. Berharap tiba-tiba ada orang yang muncul. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, maka harapan kita ketika kita sedang dalam ketakutan, maka ada kekuatan baru dalam hidup kita yang muncul. Langsung pikirkan, ada Tuhan Yesus, ada Bapa di surga. Maka di situ kita akan melihat ada jalan baru yang Tuhan berikan buat kita. Kita baca dulu kisah Gideon, ya. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya, mulai ayat 1. Saya baca duluan dengan cepat ya, saya baca Alkitab. Hakim-Hakim pasal 6 mulai ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya, ya lihat ayat 2. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ya, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Berarti habis saudara. Panen belum ada karena baru mulai menabur. Dirampas semuanya ternak mereka. Ayat 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak, ya, oke, seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekali hanya datang ke negeri Israel untuk memusnahkannya. Sehingga, perhatikan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Yahweh. Nah ini loh kekuatan kita.
Berseru kepada Yahweh. Puji Tuhan. Endang belajar ya. Wilson, puji Tuhan. Semua kita belajar bersama-sama. Berserulah orang Israel kepada Yahweh Tuhan. Saudara, sebagai manusia wajar, normal. Kalau kita ini bisa punya rasa takut. Tapi hari ini kita belajar seperti orang-orang Israel ini. Habis-habisan mereka diserang. Nggak punya apa-apa lagi. Tapi ada satu jalan keluar. Pertolongan dari Bapa di surga. Berserulah orang Israel itu kepada Yahweh Tuhannya. Ketika orang Israel ayat 6, ya Kemah 6, ketika orang Israel berseru kepada Yahweh karena orang Midian itu, maka Yahweh mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu. Saya ulangi ayat 10. Aku telah berfirman kepadamu. Akulah Yahweh Tuhan. Maka janganlah menyembah Allah dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Oke, sampai di sini dulu. Saudara perhatikan. Ada harapan. Ya, walaupun tadi di ayat berapa Filipus seorang nabi yang diutus. Nah, saudara jangan panik dengan seorang nabinya. Mana tadi ya ayat yang ke-8. Ya, maka Yahweh mengutus seorang nabi. Nah, saudara, ayat ini jangan disalah ngertikan. Artinya suruh cari hamba Tuhan. Enggak harus. Ya, jangan begitu. Yang penting datanglah firman Tuhan. Enggak harus lewat seorang nabi. Dalam perjuangan kita, pergumulan kita, mencari Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti berfirman. Cari Alkitab, tunggu firman-Nya. Ini kuncinya. Berfirmanlah, beginilah firman Yahweh Tuhan. Saudara, lalu ayat 8 9 ini Tuhan mengingatkan Israel tentang janji Yahweh Tuhan kepada nenek moyangnya. Saya baca lagi ya. Ayat 8. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Dan akulah yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Diulangi. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu. Dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Ulangi lagi ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu. Jadi siapapun kita, ya, ketika kita terpojok, ketika kita sedang dalam ketakutan, ketika kita sedang terjepit, ketika kita sedang diinjak, ditekan, stres dan lain sebagainya, pakai cara ini, cari firman, cari firman-Nya. Tunggu Tuhan akan berbicara apa kepada kita masing-masing. Firman, saudara. Firman. Itu penting sekali. Karena dari firman itu ada kekuatan. Apalagi Tuhan mengucapkan janji-janjinya yang luar biasa. Firman. Itu penting sekali. Nah, ayat 10. Ternyata ada kesalahan. Israel mengalami semua penderitaan itu, ya, ternyata karena mereka berbalik, meninggalkan Tuhan, lalu mencari Tuhan yang lain, mencari dewa yang lain. Makanya malapetaka terjadi. Saya baca ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Yahweh Tuhanmu. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan orang Amori, dewa-dewa itu. Jangan. Ya, oke, ada komen. Cari firman Tuhan itu sama dengan mencari Tuhan Yesus, betul, karena dia firman. Jadi jangan cari hamba Tuhan, suara salah, berharap pada manusia. Saya ulangi ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Yahweh Tuhanmu, maka janganlah kamu menyembah Tuhan orang Amori
yang negerinya kamu diami ini. Tetapi ini masalahnya. Saudara dan saya tidak mendengarkan firman-Ku ini, kata Tuhan. Jadi sebelum kita minta ya pertolongan apa-apa saja dari Tuhan, belajar untuk mengoreksi diri. Ada apa dengan hidupku ini? Ada apa? Apa yang ku lakukan salah? Apa yang merupakan teguran Tuhan buat aku? Namanya manusia. Kita ada kelemahan. Wih, orang hebat. Ada Andrew, puji Tuhan. Nah, inilah Tuhan kita. Yang selalu hadir dalam hidup kita ketika kita terpojok, ketika kita terjepit. Maaf, ini contoh saja, tidak sedikit. Ketika zaman internet luar biasa, ada orang-orang yang ngalami sesuatu, ya sakit, ngalami ini, ngalami itu, tidak cari Tuhan, tapi cari internet, cari berita-berita di Google. Kalau ada ini itu apa penyakit sebabnya? Nah, karena baca Google, karena baca internet, saudara, maka ada informasi, wih, itu jangan-jangan kanker itu. Nah, itu loh. Jadi kalau kita sedang terpojok, sedang terjepit, sedang dalam kesulitan, lalu kita nggak cari firman Tuhan, tapi cari firman Google, maaf saya pakai istilah itu, cari firman di internet, cari firman ya yang ada di sosial media, ya biasanya makin takut. Karena apa? Ya berita-berita di situ menyebabkan kita makin ketakutan. Nggak salah. Jangan salahkan Google, jangan salahkan internet, jangan. Tapi itu berita, itu firman. Maka itu Injil disebut kabar baik, berita baik. Jadi Google pun bisa punya berita, tergantung berita apa yang saudara cari. Nah, ada yang komen ini. Dari mana Siantar? Saya lupa. Jadi sering merasa tak berdaya. Iya, kalau kita mencari berita-berita yang sumbernya salah. Sumbernya harus firman Tuhan. Ada yang komen panjang. Setuju banget. Atau U-nya berapa banyak itu. Jadi cari firman, saudara. Karena firman itu menguatkan. Firman itu memberikan keberanian yang luar biasa. Firman itu memberikan jalan keluar. Itu dia. Jadi jangan cari berita-berita dari sumber yang salah. Pak Semi, hebat nak Bapak, kamu senang sekali hadir. Jadi cari firman, biasakan itu. Karena Yohanes 1:1, terima kasih Sarbi, tadi kamu masukkan. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Iya Dorma tahu itu, cuma Papa lupa kamu dari Siantar Sidi Kalang ya, lupa. Iya, dari Nabire. Soalnya banyak manusia lebih percaya Google daripada firman. Ayo, Gunung Suge bergabung, puji Tuhan. Nah, jadi cari firman. Maka itu ketika Israel dalam bahaya, ketika Israel dalam tekanan, ketika Israel diserang, dirampok, dijarah, habis-habisan. Maka Tuhan datang memberikan firman-Nya. Oke, kita lanjut. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya, ayat berapa tadi? 11-nya kalau nggak salah. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya. Suaranya hilang di IG, coba ulang lagi. Ya. Hakim-Hakim pasal 6. Oke ya. Ayat berapa? Ayat 11. Ya, ayat 11 ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Ada apa itu? Bentar. Malaikat Yahweh menampakkan diri ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abi Eser itu. Fit, barangmu sudah ada ya di lobi Alainana. Oke. Saya baca komennya, orang hebat ini, Pak David Silawi. Firman Yahweh itu prioritas utama setiap waktu, bukan secondary, bukan yang kedua, bukan option, bukan pilihan, atau pilihan yang kedua, tidak. Firman itu nomor 1 di hidup kita. Terima kasih Fit untuk komen yang bagus ini.
ya, firman. Jangan dinomorduakan. Jangan setelah sibuk ini, sibuk itu, lalu cari firman. Baru firman. Yang kedua, ketiga salah. Oke, jadi Tuhan ingin supaya kita kuat. Rekomen lagi. Terima kasih firman-Nya hari ini benar-benar menguatkan saya yang lagi dalam kondisi tekanan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Widodo. Pasti ke Kutai Barat lagi. Saya ulang ya 11 bagian 6. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbangtin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya Yoas, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, saudara yang belum pernah hidup di desa di antara para petani, saya mau ceritakan kasus ini. Sampai hari ini, orang-orang petani yang sedang panen beras, ya pakai beras ya karena sini nggak ada gandum. Saudara, setelah berasnya itu dipanen, lalu ditumbuk, kalau zaman dulu belum ada mesin ya, nah ditumbuk untuk melepaskan kulit sekamnya dari biji berasnya. Itu mereka harus berada di tempat yang terbuka. Ya, karena mereka perlu angin. Ketika mereka selesai ya memecahkan kulit luar beras itu dari bulir-bulirnya, lalu mereka tampi istilahnya. Nah, itu mereka perlu angin supaya sekamnya terbang dan berasnya tetap ada di tempayan itu, di tampak itu. Bisa bayangkan ya? Nah, tapi karena masa itu orang Midian begitu jahat menyiksa mereka, merampok mereka. Jadi orang-orang Israel tidak berani. Oi, Chris, senang sekali Bapak kamu gabung ya. Jadi mereka itu ketakutan, tidak berani menampi beras di tempat terbuka. Takut orang Midian tahu, lalu mereka merampasnya. Nah, Gideon ini anak muda, menolong orang tuanya untuk mengirik gandum, menampi beras itu. Tapi di dalam pemerasan anggur sembunyi, gak ada angin, saudara. Betapa beratnya, betapa susahnya orang yang menampi gandum, menampi beras di tempat tertutup gak ada angin. Karena takut. Lihat ayat 12. Siapapun yang sedang ketakutan hari-hari ini atau hari ini, saudara sedang dipojokkan dengan satu masalah, dijepit dengan satu masalah, saudara takut. Ayo hari ini munculkan kekuatan baru. Oi, orang hebat dari Nabiri, puji Tuhan. Ya, ini yang kita harus lakukan. Nantikan firman Tuhan. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada Gideon demikian. Yahweh menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Gagah berani? Apaan? Dia tuh ketakutan, dia tuh sembunyi dari orang-orang Midian. Maka itu menampi beras di dalam tempat tertutup. Itu nggak mungkin bisa berhasil karena nggak ada angin. Tapi karena ketakutan, ya sudah. Hei saudara, dalam kondisi takut itu, Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Hei pahlawan yang gagah berani. Orang takut dibilang gagah berani. Bagaimana ini? Oke. Ya, siapa ini? Handi Kusnedi. Siapa Filipus titip salam? Katanya. Maaf. Nah. Apakah Tuhan basa-basi? Apakah Tuhan menghibur? Apakah Tuhan sekedar ngomong, hei pahlawan yang gagah berani, Yahweh Tuhan menyertai engkau. Saudara, ayo kita belajar dari konsep ini. Di dalam ketakutannya, Papa datang menemui Gideon. Dalam ketakutannya, Papa hadir menjumpai Gideon. Di dalam ketidakberdayaan Gideon, Papa hadir memberi semangat untuk Gideon bangkit. Di dalam
keberdayaannya Gideon itu. Terima kasih Pastor Mamon hadir juga. Saya tuh pengen kenal loh, saudara itu siapa. Ya, kalau boleh japri ya atau DM nanti saya akan bicara. Makasih ya, kami setuju dengan konten-konten yang saudara masukkan, Pastor Mamon. Nah, ini cara Papa di surga yang luar biasa. Oke, woi dari negara ya, Roy Papa lupa kamu negara atau Singaraja? Amin, Papi haleluya. Fear is not factor. Wah keren ini. Kan ada acara TV, apa fear factor ya. Ternyata enggak. Ketakutan itu bukan masalahnya, bukan faktornya. Wih, hebat sekali. Jadi ayo hari ini kita percaya betul. Ada kekuatan baru. Wih, dari Las Vegas hadir juga. Wih, orang Las Vegas. Selamat terus belajar akan firman Tuhan dalam hidup ini. Jadi Papa itu selalu menghibur. Papa selalu memberi kekuatan. Contoh, ya tidak semua kita pernah mengalami contoh yang saya mau berikan. Tapi semua kita pasti tahu. Saudara percaya enggak? Kalau ada anak-anak, ya masih kecil-kecil, takut mengerjakan ini, takut untuk melangkah, takut untuk buat keputusan. Tapi ada seorang ayah yang di dekat anak itu. Dan seorang ayah ini cukup berkata, kamu bisa nak, kamu bisa. Saudara bayangkan, kalau ada seorang anak sedang ketakutan, seorang anak sedang gentar, mau ngangkat satu langkah aja, rasanya nggak berani. Percayalah, kalau ada papanya di samping dia, dan papanya berkata pendek, kamu bisa nak, kamu bisa. Saudara coba bayangkan, amin ya Yos. Dan Nabi amin betul. Coba bayangkan. Tidak ada lagi anak kecil yang ketakutan. Ketika lihat di sampingnya ada papanya. Dan papanya pun berkata, jangan takut nak, kamu bisa. Luar biasa bukan? Nah ini yang dialami oleh Gideon. Dia ketakutan. Lalu Papa hadir, walaupun berupa malaikat. Jadi kata malaikatnya nggak usah diperhatikan, pokoknya Papa hadir. Ya, lagi sekali Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Dalam ketakutannya Gideon, malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Yahweh menyertai engkau Gideon, pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Nah, manusia bukan, Tuanku. Mana tadi? Jika Yahweh menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diberitakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Yahweh telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Yahweh membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Wajar ya sebagai manusia. Waduh Dave, papi senang sekali kamu hadir. Percaya pertolongan itu nggak pernah terlambat Dave. Firman hari ini cocok untuk kamu. Ini salah seorang anak saya sedang dalam kesulitan berat sekali. Ada di Bandung. Tuhan pasti menolong. Fojan percaya tetap ada jalan keluar. Ya. Jadi wajar, saya percaya semua kita termasuk saya dulu pernah mengalami seperti Gideon. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan terjepit. Lalu kita ngomel, kita ngeluh. Kita menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mau menolong. Dulu nenek moyang kami cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Lupa Yung, ya nanti habis ini ya Papa bilang mama juga ulang tahun. Jadi Tuhan kita salahkan. Kenapa Tuhan tidak pernah nolong kami lagi? Katanya dulu Tuhan begini, katanya dulu Tuhan begitu, sekarang buktinya. Ya saudara wajar. Oh gereja Bekasi harus keluar ya, ada ibadah online. Oke, Tuhan memberkati. Lihat apa jawaban Tuhan kepada Gideon? Ayat 14. Lalu berpalinglah Yahweh kepada Gideon dan berfirman.
Nah, sudah berapa kali dalam satu perikop ini kita mendapatkan kata dan Tuhan berfirman. Dan datanglah firman Yahweh. Saudara, hari ini yang masih ngotot, aku nggak bisa dengar suara Tuhan, aku perlu pendeta, aku perlu nabi, aku perlu hamba Tuhan yang tunjukkan kepadaku harus bicara apa? Stop, bertobat. Belajar saudara untuk mengandalkan Bapa di surga, dia hadir. Percayalah Roh Kudus tetap akan bicara kepada kita. Dan dia sanggup sampai hari ini. Itulah kekuatan yang luar biasa. Maaf ya, maaf. Kepada dua kelompok ini saya harus berkata. Satu, kelompok hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara memang punya karunia yang luar biasa. Bisa dengar suara Tuhan misalnya. Saya minta ya rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan memanjakan orang-orang yang saudara suka layani. Dikit-dikit cari saudara. Lalu saudara merasa hebat karena merasa diperlukan. Maaf ini. Jangan. Efesus 4 berkata, kita harus membawa masing-masing anak Tuhan itu kepada Tuhan. Bukan kepada kita hamba-hambanya. Salah besar. Amin. Woi dari Nabi Re. Amin Pak. Hanya kekuatan Tuhan dan kemampuan Tuhan saja saya alami hari demi hari. Amin. Nah saya tahu betul yang bersaksinya karena anak kami. Saudara itu sebagai DB. Yudo, puji Tuhan. Salam ya. Inilah yang Tuhan harus kita kejar, bukan hamba Tuhan. Kelompok kedua. Kelompok pertama tadi adalah kelompok hamba-hamba Tuhan. Yang memang Tuhan pakai saudara. Punya karunia ini, karunia itu. Tapi jangan memanjakan. Orang-orang Kristen murid-murid Yesus hanya cari saudara, nggak cari Tuhan. Semua bawa kepada Kristus. Efesus 4. Nah sekarang kelompok kedua. Adalah kita, anak-anak Tuhan ini. Bertobat saudara. Jangan dikit-dikit cari hamba Tuhan. Dikit-dikit cari nabi itu. Terus telepon. Oke, wow, James, senang sekali papa kamu ada. Dari Tobelo. Saudara, maka itu ayo kita bertobat. Hakim-hakim pasal 6 harus jadi pegangan kita semua. Dalam ketakutan, dalam tindasan, dalam masalah, dalam terjepit, dalam apa saja. Cari Tuhan. Bukan cari hamba Tuhan yang punya karunia ini, karunia itu. Betul ya Lydia? Maka itu jangan kita seperti itu. Siap untuk berubah dan memahami kehendak Bapa. Betul mereka. Ini yang Tuhan inginkan. Maaf. Atas kita semuanya. Berbahagialah kita. Kalau akhirnya kita bisa mendengar Tuhan bicara kepada kita. Kembali Hakim-Hakim 6 ayat 12 tadi. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Apa yang Papa buat atas Gideon? Oh 14, maaf 14. Lalu berpalinglah Yahweh kepada Gideon dan berfirman. Lihat firmannya. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara lihat. Pergilah Gideon dengan kekuatanmu. Kekuatan apa? Dia takut kok kuat. Saudara, kata kuncinya di kalimat terakhir ayat 14. Bukankah aku mengutus engkau? Oh, ada tambahan komen dari Medan. Mengerikan, kadang-kadang hamba Tuhan dijadikan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang sudah dijadikan Tuhan oleh jemaat. Maka hamba Tuhan itu bisa memanipulasi jemaat. Supaya dapat uang. Wih, ngeri. Saudara yang ngomong ini seorang gembala loh dari Medan. Dan kita sering ketemu. Saya ulangi komen bagus. Mengerikan. Kalau ada hamba Tuhan dijadikan Tuhan oleh jemaat. Maka hamba Tuhan seperti itu pasti memanipulasi jemaat. Dan akhirnya uang. Ngeri sekali. Maka itu hamba Tuhan harus bertobat ya. Jangan kita merasa hebat kalau jemaat membutuhkan kita.
dikit-dikit telepon, dikit-dikit. Awas, hari ini kita berubah. Belajar untuk mencari Tuhan sendiri. Jawab Gideon kepada Tuhan. Yahwehku, dengan apakah? Ya. Oh, ada yang bilang itu, satu denominasi. Yahwehku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, inilah manusia kita, sering kali kita hanya mengungkapkan ya kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita. Cuma itu, Tuhan, aku ini lemah, aku ini gak berdaya, Tuhan, aku ini bodoh, aku ini begini. Bertobat hari ini. Maka itu saya ulangi lagi kalimat terakhir ayat 14 Hakim-Hakim 6. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi kalau Tuhan yang mengutus saudara dan saya, lagi sekali Hakim-Hakim 6, 14 kalimat terakhir. Bukankah aku mengutus engkau? Betul ya, Dorma. Untung sudah ada firman, kuat di hati, asal ada pakan makan cukuplah. Amin. Udah gak usah takut kekurangan, ada Papa di surga. Kenapa firman ini penting? Bukankah aku mengutus engkau? Karena kalau Papa di surga memberikan kita tanggung jawab, kewajiban dan tugas, maka Papa itu enggak diam-diam aja, pokoknya kamu pergi, tidak. Woi, dari Nabi rekomen guru hebat. Ketakutan seringkali muncul dari pikiran negatif. Amin, Pak Ernest. Maka lawanlah pikiran negatif itu dengan menggantikannya dengan firman Tuhan yang mengandung janji. Amin. Luar biasa. Woi, dari Bandung. Hamba Tuhan harus bertobat dengan mengajar sesuai firman. Dan anak-anak Tuhan harus membangun hidup dengan merenungkan firman. Ya, jangan cari jawaban dari yang lain. Betul. Nah, kalau Tuhan mengutus kita, berarti dia bertanggung jawab. Saya sering memberi ilustrasi begini. Saudara tahu, hampir semua perusahaan dan toko-toko besar di Pulau Jawa, itu pasti punya tim kerja. Saya nggak tahu istilah tepatnya. Sering orang berkata kanvas. Jadi punya tim kerja yang diutus keluar daerah, keluar Pulau Jawa, daerah-daerah jauh lah. Kami di Papua sering ketemu orang-orang seperti itu, ya, menawarkan dagangan dari perusahaan mereka di Pulau Jawa. Nah, ketika para sales atau kanvas itu diberi tugas, diutus oleh perusahaannya, saudara percayalah, mereka nggak akan berangkat dengan kosong. Pokoknya kamu pergi ya, pergi ke Sulawesi, pergi ke NTT, NTB, pergi pokoknya ke Papua, ke Maluku, pergi. Nggak mungkin perusahaan hanya nyuruh mereka pergi. Oh, Andre, kamu salah ngomong Papa. Kamu di Lombok ya. Maaf Andre. Papa ingat ya Samuel. Salah. Nah, kalau para sales itu, kanvas itu aja diperhatikan. Yang diutus itu yang mengutus bertanggung jawab pada yang diutus. Diberi uang transport, uang makan, uang nginap, akomodasi. Nggak mungkin disuruh pergi begitu saja. Tidak mungkin. Apalagi Papa di surga. Aku mengutus engkau. Berarti Tuhan bertanggung jawab. Woi anak saya, Om Swastiastu. Dan Papa senang sekali kamu hadir. Maaf ini Mamo, Papa lama nggak kontak. Ya. Jadi kalau Tuhan aja bertanggung jawab, maaf, kalau manusia saja bertanggung jawab mengutus para pegawainya, apalagi Tuhan. Itu yang kita harus tahu. Dari Bali ada komen, setuju kalau hamba Tuhan jadi anak lembu emas di gereja, maka itu dikultuskan. Semua orang percaya bisa langsung ke Tuhan, tidak harus ke pendeta. Amin. Ya, dari Lembang, ya. Batam, dari Batam, lupa ini. Matius Felix ya. Itulah arti dari tabir suci terbelah. Jadi saat jemaat ingin bertanya pada Tuhan, tidak perlu melalui imam atau hamba Tuhan lagi, tapi bisa langsung bertemu Tuhan secara pribadi. Amin. Itu betul sekali. Mau ntar kontak ya, lama nggak kontak. Nah itu Gideon. Tapi dia masih nggak percaya. Siapa aku?
Kembali Hakim-Hakim 6. Ayat 15 sekarang. Kita lihat ayat yang ke-15. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15. Saya ulangi ya. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan. Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Yahweh kepada Gideon. Jika sekiranya, maaf, tetapi akulah ayat 16 ya. Berfirmanlah Yahweh kepadanya. Keren firmannya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu dijamin engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Haleluya. Aduh, Gideon ini bandelnya luar biasa. Maka jawab Gideon kepada Tuhan. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saudara, walaupun ini tertulis di Alkitab, boleh minta tanda. Tapi saya pribadi tidak suka menggunakan konsep ini. Kenapa? Karena konsep minta tanda itu artinya meragukan Tuhan. Betul nggak sih Tuhan pakai aku minta tanda. Maka itu saya tidak pernah minta tanda ini. Saya selalu percaya. Begitu sekali Papa berfirman kepada saya nggak perlu cari lagi yang lain, saya langsung percaya. Itu firman Tuhan. Ya, jadi yang suka pakai tanda-tanda, minta tanda, hari ini coba saudara bertobat, percayalah Tuhan. Dalam hidup ini, Papa kita nggak pernah salah dalam menunjuk. Ya. Saudara, saya nggak perlu baca selanjutnya, nanti saudara baca di rumah. Oke, wah saya nggak tahu nih bakso kado ini siapa. Bapak pasti bertanggung jawab hingga hal yang terkecil sekalipun. Amin. Jadi nggak usah takut. Ya, ada kesaksian. Saya alami, pernah ikut seminar, didoakan, dan sebagainya. Kita wajib memateraikan, memberi uang atau emas dan sebagainya. Jika tidak dilakukan, ada perbedaan dengan hamba Tuhan tersebut, dengan hamba Tuhan yang memberi. Wah, ini luar biasa, menakutkan sekali kalau sampai begitu ya. Jangan sampai ada hamba-hamba Tuhan yang menyalahgunakan. Oh, lapas Muara Bulian hadir, puji Tuhan untuk kita. Oke, jadi tadi itu ya Hakim-Hakim 6 ayat 17. Saya ulangi lagi karena Filipus menunjukkan ya. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Filipus ada yang tanya dari Muara Balian, apa temanya tadi? Nah, akhirnya saudara kita melihatnya, Gideon dipakai Tuhan luar biasa. Joko siapa? Yang nama Joko banyak. Oke. Nah, kalau sampai Tuhan sudah berfirman seperti itu, kita nggak usah ragu. Ya. Jadi betul kali Kristosentris, bukan hamba Tuhan sentris. Harus begitu. Betul ya James, luar biasa hikmat Papa Yahweh kita dalam memberikan pertolongan semuanya untuk kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita mengelola ya ketakutan itu jadi kekuatan, wih, luar biasa. Ya, kita harus ubah. Bahwa ketakutan itu bisa memberikan kita kekuatan yang hebat sekali. Nah, ada banyak kisah dalam hidup ini, saudara. Ada banyak kisah. Di mana, Blitar di dalam ketakutan itu, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Saya ulangi lagi, dalam banyak contoh, kisah nyata di hidup, saudara baca biografi orang-orang terkenal, saudara baca, saudara lihat YouTube, lihat di Google, internet, kesaksian. Ini enggak bicara yang percaya Tuhan Yesus, tidak umum. Banyak orang di dunia ini justru dalam ketakutannya mereka menemukan hal-hal baru.
Itu dia, kalau saudara dan saya belajar mempercayai Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata di hidup kita. Dan kuasa Tuhan itu memberikan kita sebuah kekuatan baru untuk kita bisa melangkah maju lagi. Hebat sekali. Kisah nyata. Ya, bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Kalau saudara mendengar negara Australia, itu negara hebat. Dalam arti begini. Australia itu sebuah pulau. Tapi pulau besar sekali, saudara. Tuhan membuat pulau Australia itu unik sekali. Maka itu satu-satunya pulau yang disebut benua Australia. Itu cuma Australia. Mengapa Australia disebut benua? Sebab satu-satunya pulau yang punya 4 musim. Ya, itu Australia. Bagian utara itu seperti Indonesia. Ya, Darwin dan sekitarnya. Terus turun lagi. Jadi mereka itu punya 4 musim. Maka itu disebut benua. Nah, saudara, penduduk aslinya adalah saudara kita orang aborigin. Itu penduduk asli. Nah, Australia ini ya kira-kira hampir 300 tahun yang lalu. Kerajaan Inggris itu kerepotan ya menampung penjara, membuat penjara untuk para penjahat. Ya, zaman 300 tahun yang lalu kurang lebih. Nggak tahu bagaimana ketika orang Belanda pertama menemukan ya ke pulau Australia, nah tersebar beritanya sampai ke kerajaan Inggris. Nah, ketika kerajaan Inggris mendengar ada pulau yang jauh sekali dari Inggris, nah mereka membuang para penjahat itu ke negara itu. Itu sejarahnya Australia. Jadi nggak mungkin mereka akan lari. Mau lari kemana? Pulau besar. Kiri kanannya laut semuanya. Walau mau contoh aja ya. Pulau negara terbesar yang di samping Australia bagian selatan itu New Zealand, Selandia Baru. Itu pun kalau naik kapal besar perlu waktu 3 malam baru nyampe. Nah, ya betul begitu. Petrus disebut benua karena satu pulau terdiri dari 4 musim. Akhirnya Inggris punya tempat baru untuk membuang para tahanan. Nah, kalau istilah kita di Indonesia Nusa Kambangan lah. Tapi Nusa Kambangan itu masih dekat dengan Pulau Jawa bagian selatan, kota Cilacap. Tapi Australia ini jauh. Dari Inggris bisa berbulan-bulan zaman itu naik kapal. Belum ada kapal mesin. Masih kapal uap atau kapal dayung. Wah, nggak bisa bayangkan itu. Tapi saudara-saudara kita, para narapidana ini. Nah, maka itu anak-anak saya, semua saudara warga binaan, belajar dari para narapidana kerajaan Inggris yang dibuang ke Australia hampir 300 tahun yang lalu. Negara itu nggak dikenal orang. Ternyata saudara-saudara kita, para napi, warga binaan yang dibuang ke Australia itu, mereka nggak tinggal diam. Mereka melihat, negara ini luas sekali. Nah, akhirnya mereka berjuang. Mereka hidup bercocok tanam semuanya. Maka sampai jadi negara hebat sampai hari ini. Dan itu Australia. Jadi seharusnya mereka ketakutan dibuang jauh dari Inggris. Lihat peta aja. Kerajaan Inggris itu di bagian utara Eropa. Australia itu bagian selatan dari bumi kita ini. Tapi mereka nggak tinggal diam. Mereka ternyata menemukan sebuah kesempatan emas untuk mereka bisa memulai hidup yang baru. Nah, jadi ketakutan mereka waktu mereka dibuang itu memberi mereka kekuatan untuk bentuk negara baru. Luar biasa. Kalau sampai Tuhan sudah bekerja seperti itu dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, maka percayalah Tuhan akan melanjutkannya. Nggak mungkin dia cuma meninggalkan kita begitu saja. Tuhan akan melanjutkannya. Jadi hari ini saudara ada harapan baru yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kita menjalani hidup ini. Keren ya kalau Tuhan menunjukkan itu. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita lihat
ayat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saudara kan kagum kalau kita melihat bagaimana Papa bekerja dalam kehidupan kita. Ya, lihat kalimat pertama. Janganlah takut. Nah, kalau Tuhan berfirman janganlah takut, berarti kita sedang apa? Sedang ketakutan. Tapi Papa bilang janganlah takut. Apa alasannya? Apa yang membuat Papa meyakinkan diri kita bahwa kita nggak boleh takut? Sebab aku menyertai engkau. Ini modal yang paling hebat dalam hidup kita. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Haleluya. Ya sudah. Jangan takut. Ada kekuatan baru yang Tuhan munculkan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Kita akan belajar firman ini, saudara, menjadi kekuatan buat kita. Lukas 2 ayat yang ke-10. Ya, Lukas 2 ayat yang ke-10. Ini malam Natal yang pertama, ketika Tuhan Yesus lahir. Berita pertama kelahiran Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan ditujukan kepada para gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, wih, anak saya yang hebat ini. Oh, nah, luar biasa, baru muncul. Ya. Saudara perhatikan. Hampir semua firman yang Papa ucapkan, jangan takut. Hampir semua, kalau saya nggak katakan semua. Ternyata selalu ada kata sebab. Oke, Wike, betul. Nggak usah takut dalam hidup ini. Jangan takut, sebab lihat tadi Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab begitu pula Lukas 2, cari ya ayat-ayat yang lain. Ya. Oh, ada yang komen. Sebetulnya orang yang tidak punya konsep Tuhan akan mengukur semua kekuatan lewat Tuhan yang satunya, yaitu uang. Ih, mengerikan. Betul sekali. Contoh komen ini. Jadi kalau Papa berkata jangan takut, saudara, maka dia bertanggung jawab memberi jaminan. Makasih, uji. Evaya, tapi malaikat itu menenangkan mereka. Nah, apa cara malaikat menenangkan? Jangan takut, katanya. Aku membawa berita kesukaan yang belum pernah dikabarkan. Berita ini untuk semua orang. Amin. Ya sudah. Jadi di dalam hal-hal yang menakutkan, ternyata Papa selalu hadir untuk memberitahukan kita perkara-perkara ajaib. Karangasem harus keluar anak-anak. Tuhan memberkati kalian ya LPKA Karangasem. Tuhan menyertai. Dan inilah janji yang Tuhan berikan buat kita semua mulai hari ini. Jangan takut. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Ya. Hari itu saudara kita Rasul Yohanes ketakutan, saudara. Sebab tiba-tiba datang Tuhan Yesus. Wahyu pasal 1. Ayat yang ke-12. Wahyu 1 ayat yang ke-12. Ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas itu. Pokoknya hari itu pertama kali Yohanes, ingat anak-anak warga binaan, Yohanes saudara kita yang rasul ini di hari tuanya sangat menderita.
sebab dia dibuang oleh pemerintah kerajaan Romawi karena memberitakan Injil. Dibuang ke Pulau Patmos. Kalau sekarang ke Patmos itu pulau bagus, tempat rekreasi. Tapi zaman itu pulau itu gersang, kering. Nggak ada toko, nggak ada warung, nggak ada apa-apa. Yohanes dibuang ke situ. Dalam keadaan sudah tua, diperkirakan umurnya hampir 80 tahun. Maka itu rasul yang paling tua dari 12 rasul, ini Rasul Yohanes. Di masa tuanya dia harusnya bisa protes. Tuhan, kenapa aku nggak cepat mati seperti saudaraku yang lain? Yang memang Tuhan izinkan Yohanes paling panjang umur untuk menuliskan pewahyuan Tuhan Yesus. Karena kalau nggak ada dia dibuang di Pulau Patmos sebagai narapidana, maka kita nggak punya kitab wahyu sampai hari ini. Keren ya, maka itu saudara warga binaan, bangkitlah. Saudara tetap punya harapan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Iya, tempat rekreasi sekarang Pulau Patmos banyak dikunjungi turis. Ya, puji Tuhan, Pri dari Tulungagung. Ferry, ya salam juga Pak Kepayas, hebat sekali. Nah, dalam keadaan tertekan di penjara, dibuang lagi di Pulau Patmos. Tapi Tuhan hadir. Dan dia takut. Oke, sekarang ayat yang sebentar 17, lanjut aja karena waktu. Saya harus ada urusan lain lagi, habis ini saya harus segera beres-beres. Ya. Ketika aku melihat dia, Wahyu 1:17. Oke, 2 Timotius 1:7 ya dari LPK Cikarang, nanti kita akan baca. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut Yohanes. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Walaupun gak ada kata sebab, tapi di sini kita tahu. Artinya, jangan takut Yohanes, sebab aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya, aku tahu semuanya tentang hidupmu. Jangan takut. Dari kamu belum lahir sampai kamu nanti aku panggil pulang. Aku tahu semua tentang hidupmu. Jangan takut. Saudara tahu? Dari ketakutan Yohanes dibuang di Pulau Patmos, timbul sebuah kekuatan untuk menulis kitab Wahyu yang kita miliki sampai hari ini. Salam juga, siapa ya? Linda Marin Guslo, salam juga, koden lupa. Aan, hebat kamu ikut gabung. Nah inilah Tuhan kita. Bapak Dede, hebat, terima kasih bisa hadir. Jadi Papa kita itu selalu hadir di hidup kita, jangan takut. Di dalam ketakutan Yohanes, ternyata Tuhan Yesus hadir. Memberi kekuatan. Ya, ada lagu ya, ada nyanyi ini dari Pare. Ku tidak takut karena engkau bersertaku. Amin. Nah, di dalam ketakutannya, Tuhan Yesus hadir memberi kekuatan buat Yohanes. Lalu dia menulis kitab Wahyu yang kita miliki sampai hari ini. Wih, dari Dili, puji Tuhan. Maka itu saudara mulai hari ini, ubah ketakutan kita jadi sebuah kekuatan untuk kita mendapatkan sesuatu yang berguna buat banyak orang. Wah, hebat sekali ya. Kalau Tuhan bekerja lewat hidup kita seperti itu, maka dampaknya itu luar biasa. Oke? Ya, Mazmur dari Payakumbuh. Baik, kita akan baca 2 ayat ini. Satu dari 2 Timotius 1 ayat 7 dari LP2A Cikarang. Lalu dari Payakumbuh Mazmur. Baik, ya kita akan baca. 2 Timotius 1 ayat 7. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Betul sekali itu. Ya. Hebat Tuhan kita ya Ino. Ya. Sudah. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini dari LP Cikarang. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Coba TSI-nya, Filipus. TSI-nya 2 Timotius 1:7. Yohana Agustinus, terima kasih buat firman hari ini. Menghilangkan rasa ketakutan karena Yesus menyertai. Amin. Oke. Karena Tuhan memberikan rohnya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Ketika roh Tuhan memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut. Saya ulangi terjemahan sederhana Indonesia. Ketika roh Tuhan memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut. Amin. Oh, Yahu, Yudirialase. Dari Nias ya, pasal 93. Amin. Tuhan memberkati. Nah, saya lebih ya. Karena bukan jiwa penakut yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, melainkan kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Amin. Terima kasih. Sekarang yang terakhir Mazmur 23. Wih, senang sekali kalau kita mau ada komen bagus. Hebat Tuhan kita yang mau mendaur ulang manusia berdosa untuk dipakai jadi kemuliaannya. Terima kasih Boy untuk itu. Evaya, Roh Kudus, yaitu karunia Tuhan tidak menghendaki engkau takut akan orang, melainkan supaya engkau bijaksana serta kuat dan mengasihi mereka serta senang kepada berada bersama-sama dengan mereka. Amin. Mazmur 23 dengan cepat kita akan baca. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini dari Payakumbuh, yang membaringkan aku di padang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Terima kasih. Yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih Bapa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Siapapun kita yang belajar hari ini, ya jangan kita takut. Udah di Tobelo. Ada tambahan. Yesaya 43 ayat 1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Terima kasih Bapak. Oh puji Tuhan, dari saudara kita, dari Payakumbuh, Cikarang, Tobelo, ya mengirimkan ayat-ayat ini. Jangan takut. Ada kekuatan yang luar biasa untuk kita menjalani hidup ini. Walaupun itu berat, khususnya warga binaan, anak-anak saya, saudara saya, tetap semangat ya dengan tema yang luar biasa ini. Ada komen lagi, tambahan lagi. Ketakutan merupakan satu di antara emosi paling kuat yang dapat diciptakan oleh pikiran kita. Amin. Jadi ketakutan itu hanya terjadi karena pikiran negatif. Nah, saya akan akhiri dengan istilah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ayo amin ya, percaya kamu. Nah, dalam salah satu istilah bahasa Indonesia ada istilah begini. Kebanyakan orang itu takut karena ditakuti oleh bayangannya sendiri. Amin. Dari Y kanan, LP 2B Y kanan. Yang kita harus takut hanya takut kepada Tuhan. Setuju. Bukan takut pada masalah, bukan takut pada setan. Takut kepada Tuhan. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia ada istilah. Orang itu seringkali ditakuti oleh bayangannya sendiri. Dan itu betul. Bayangan selalu bicara masa lalu. Saudara, secara hukum alam. Bayangan gak bisa kita usir, gak bisa kita lap, gak bisa kita pel, gak bisa kita sapu. Bayangan itu hanya bisa pergi kalau saudara dan saya memutar badan kita menghadap cahaya. Saya ulangi. Bayangan yang seringkali menakutkan kita itu akan sirna. Bukan karena doa puasa, bukan karena ditengking, bukan karena dijampi-jampi, kasih mantra. Tidak. Bayangan yang seringkali menakutkan kita itu akan hilang kalau kita berbalik menghadap cahaya atau matahari. Percayakah saudara? Begitu wajah kita, hidup kita arahkan ke matahari kebenaran. Itulah Bapa di surga.
maka bayangan nggak ada di hidup kita. Karena di belakang kita. Jadi orang yang seringkali ditakuti oleh bayangannya sendiri karena dia membelakangi matahari. Satu ayat lagi ya, Yesaya 48, 1-11. Baik, terima kasih. Dari LP mana tadi ini? LP Payakumbu, ya. Yesaya 48, 1-11. Nanti baca ya, karena waktu saya harus keluar. Jadi kalau saudara dan saya bisa membelakangi, bisa menghadap matahari, maka nggak ada bayangan yang bisa menakutkan hidup kita. Ayo, betul ya Lambas? Ayo, maka itu mulai hari ini ya kita harus percaya betul atas apa yang Tuhan katakan. Firman-Nya itu. Amin ya Senta. Tuhan memberkati kita semua. Kita dengarkan dulu Pak Filipus. Kenapa kok milih tema ini? Ya, harus tahu ini tema ini kenapa dia pilih. Coba, ngomong Filipus. Ya, terima kasih Pak untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Luar biasa ya. Jadi jangan takut. Kalau kita membaca di kitab kita, kitab suci itu, ada 360 kata, jangan takut. Jadi, bagaimana? 365 itu adalah 1 tahun dalam hidup, dalam 1 tahun hitungannya ya. Jadi selama 1 tahun yang akan kita lewati itu, setiap hari jangan takut. Karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Ini berhubungan dengan pengajaran yang kemarin, solusi. Nah, jangan tertipu dengan solusi iblis ya. Kalau kita sudah ketakutan, kita mesti ada suara-suara iblis yang datang, memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang salah, memberikan jalan keluar yang sesat. Akhirnya karena ketakutan kita dan kita lupa akan firman Tuhan, kita lupa dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, kita akhirnya melakukan itu, melakukan solusi yang diberikan oleh si kunyuk itu tadi. Jadi kalau saat kita ketakutan, saat kita membutuhkan jalan keluar, satu-satunya yang dapat menolong kita adalah firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, carilah firman Tuhan, maka kamu akan mendapatkan jalan keluar. Percaya ya saudara, mulai hari ini tadi sudah ditunjukkan ayatnya dari Lapas Cikarang atau Cirebon tadi ya, bahwa Roh Tuhan itu memberikan kekuatan, ketertiban, dan damai sejahtera. Jadi kalau kita sudah mendapatkan perlindungan dari Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Kita tinggal berseru saja seperti Gideon tadi, Tuhan tolong, gitu ya. Tuhan tolong. Satu-satunya yang bisa menolong kita lepas dari ketakutan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan firman-Nya, dengan hamba-hamba Tuhan yang berfirman, dengan kita membaca firman Tuhan ya. Ini kalau saya ya, saya dulu pernah ketakutan sekali. Wah, saya takut bagaimana ini tidak tenang, seperti orang stres gitu ya. Saya ambil Alkitab, saya buka sembarangan, terus saya baca. Nah, di situ Tuhan berbicara. Saya membaca, wah, dapat jalan keluar, mendapat firman ya. Itu kalau saya, tapi kita semuanya punya cara tersendiri ya. Seperti Papi Daniel ini kalau berbicara dengan Papa di surga ya, Papa gitu ya, seperti memanggil seorang ayah gitu. Jadi mari temukan hubungan yang connecting dengan Papa di surga bagi saudara-saudara semuanya. Itu pasti nanti mendapatkan satu keistimewaan sendiri bagaimana kita bertemu dengan Papa. Kita minta jalan keluar itu. Begitu. Jadi mulai hari ini jangan takut, jangan khawatir apapun berita yang muncul di luar sana, baik yang ada di dalam lapas maupun rutan, baik kita semuanya kalau mendengar, wah ini ada seperti ini, ada berita yang tidak benar. Ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, Tuhan pasti menolong ya dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Baik, terima kasih Pak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa milih tema ini? Filipus, kok milih tema ini kenapa? Ya itu tadi Pak, karena saat kita ketakutan,
ketakutan itu melemahkan kita. Oke. Ketakutan itu membuat kita putus asa gitu ya. Jadi membuat kita, aduh bagaimana ini ya, membuat putus asa, membuat kita takut, akhirnya tidak mempunyai tenaga. Nah, muncullah solusi dari si kunyuk. Solusi yang salah. Akhirnya kita terjerumus. Tapi kalau kita mendapatkan ketakutan itu, kemudian kita ingat firman Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka ketakutan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Jadi, jangan takut, jangan bimbang, percaya bahwa Tuhan masih berserta kita sampai hari ini, sampai nanti saat Tuhan menjemput kita kedua kali. Itu Amin. Pak. Puji Tuhan. Ada komen dari Senta, dari Manado. Pak Filipus kalau membuat tema bagus-bagus katanya. Bukan saya Pak, tapi Tuhan yang membuat. Ya. Ya, lapas Cibinong harus keluar ya, Tuhan.